Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagian atau salah satu bagian di dalam Microsoft Access yang namanya adalah makro. Jadi kita masih membahas tentang makro di sini ya. Untuk pembelajarannya apa sih yang mau kita bahas untuk video kali ini? Di sini kita membahas bagaimana cara membuat sebuah message box atau pembuatan pesan di dalam Microsoft Access, di mana pesan tersebut nanti akan dieksekusi menggunakan makro. Artinya, makro lah nanti yang akan mengendalikan setiap action buttonnya, setiap pergerakan atau pemilihan tombol-tombolnya. Oke, langsung saja kita akan mulai. Di sini sudah ada sebuah form buku yang sudah kita buka. Nah, jadi kalau sudah, di sini kita akan coba memasukkan sebuah tombol dulu. Maka di bagian desain, di sini teman-teman boleh perhatikan di bagian controls-nya, di situ ada button. Nah, di sini kita buat nih. Ini dia, ada sebuah tombol. Nah, waktu kita memilih sebuah tombol, maka di sini kan kategori dan action-nya dipilih. Apakah kita mau merekam, apakah kita mau melakukan operasi atau eksekusi form, lalu dan lain sebagainya situ ada. Nah, dalam hal ini kita tidak memilih kategori action apapun di sini, karena kita mau memasukkan sebuah makro ya. Kita mau mengendalikannya menggunakan makro. Oke, maka di sini kita boleh pilih cancel. Oke, setelah kita pilih cancel, di sini kita bisa membuatnya keluar. Nah, kita menggunakan satu kata ini keluar ya. Jadi di sini tombol keluar juga. Di sini kita menggunakan makro. Ini ada tombol keluar juga. Oke, yang berikutnya setelah itu apa yang mau kita lakukan atau bagaimana cara mengeksekusi makronya? Maka di sini kita boleh klik kanan button keluar yang baru kita buat ini. Maka di situ nanti ada yang namanya build event. Kita akan coba membangun sebuah eksekusi perintah makronya ya. Nah, di sini katanya kita mau membangun apa? Kita membuat apa ini sekarang? Kita kan membuat makro. Maka kita boleh pilih makro build. Oke, makro buildernya kita pilih, lalu kita oke-kan. Oke, yang berikutnya, kalau sudah, maka di sini nanti kita bisa perhatikan akan muncul sebuah makro. Oke, di dalam form buku, kita sudah muncul sebuah makro, di mana actionnya itu adalah on click. Pada saat dia diklik, apa nih yang terjadi? Nah, yang terjadi, yang pertama, misalkan kita mau keluar, maka di sini kita boleh pilih di bagian perintahnya kita cari yang namanya close window. Nah, setelah kita pilih close window, yang berikutnya kita pilih di sini untuk close window-nya itu dia mau mengclosekan apa? Pada bagian object type-nya. Kita mau form buku keluar. Berarti form ya. Berarti object type-nya adalah form. Lalu object name-nya apa? Apa nama formnya? Form buku yang mau kita keluarkan. Berarti sini FRM buku. Nah, setelah itu, ini boleh kita save. Klik kanan save. Setelah itu klik kanan close. Maka, pada saat kita jalankan, form view, kita klik keluar, perintahnya apakah kita ingin keluar menyimpan ulang, langsung keluar, yes. Maka secara otomatis filenya akan keluar. Form buku, kita akan keluar langsung dari form buku. Nah, itu bagian yang pertama.
Dalam hal ini, di sini kita sudah berhasil membuat sebuah perintah makro untuk mengeksekusi tombol keluar. Namun dalam hal ini bagaimana kalau misalkan kita mau membuat message box tersebut yang memang isinya itu kita sendiri yang merancang. Maka kita bisa masuk, kita tambahkan lagi nih ya teman-teman ya, tombol kembali, satu tombol lagi, tetap kita pilih cancel karena kita tidak memilih kategori dan action apapun dalam hal ini. Oke, kita nggak milih apapun. Oke. Nah, jadi ini kita boleh cancel. Setelah itu, kita klik nih, keluar. Nah, bagaimana untuk perintahnya kita akan mulai. Masih sama seperti cara yang tadi, kita pilih build event. Setelah itu kita pilih makro. Nah, lalu apa yang mau kita pilih? Tadi pada saat yang kita pilih itu eksekusinya adalah close window. Namun dalam hal ini waktu kita memilih close window kan pastinya message box yang ditampilkan itu tidak ada. Dia hanya minta perintah apakah mau menyimpan ulang atau tidak. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau membuat sendiri message box-nya? Isi kata-katanya kita sendiri. Maka kita bisa pilih perintahnya adalah if. Nah, setelah itu percabangan if apa yang mau kita lakukan? Nah, untuk percabangan if yang mau kita lakukan sebelum kita masuk ke isi, jadi sini teman-teman bisa perhatikan ya, ada perintah if, then, lalu di bawah ada and if. Di mana kotak kosong ini nanti adalah kondisi. Jadi sama seperti fungsi if atau percabangan if di program-program apapun ya teman-teman ya. Jadi if kondisi, then expression, atau biasa harus disebut dengan pernyataannya apa. Oke, masih sama. Nah, sekarang kita mulai. Jika apa? Kita mau nanti jika ditekan tombol yes, kira-kira seperti itu. Maka, di sini kita bisa pilih. Ini dia, di bagian klik to invoke build ini, kita boleh klik, maka akan muncul nih expression builder-nya. Oke, langsung saja kita akan mulai ketikkan. MSG box, message box, buka kurung, lalu yang diminta di situ ada beberapa. Yang pertama adalah prompt, yang kedua buttons, yang ketiga title, lalu help file dan konteks. Nah, dalam hal ini help file dan konteks itu nggak perlu. Jadi yang kita bahas di sini hanya ada 3. Apa prompt-nya, button-nya seperti apa, title-nya apa. Oke, nah yang kita bahas pertama adalah prompt. Prompt itu apa? Isi di dalam message box nanti yang akan ditampilkan, ya teman-teman ya. Jadi isinya apa? Nah, karena kita mau keluar, berarti isinya adalah pesan atau sebuah keterangan pesan untuk keluar. Di sini kita tinggal ketikkan, petik 2, apakah Anda yakin akan keluar? Nah, itu dia bagian yang pertama. Itu yang akan menjadi isi di dalam message box yang pertama tadi. Nah, kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya, titik, koma, buttons. Nah, dalam hal ini, teman-teman juga harus benar-benar paham atau benar-benar tahu nilai untuk menampilkan buttonnya itu seperti apa. Kenapa? Sedikit kita bahas sebelum sampai ke sini. Jadi, di sini kita close dulu teman-teman ya, nanti kita ulang lagi. Jadi pada saat kita memilih sebuah perintah eksekusi, kalau teman-teman perhatikan, di sini kan perintahnya seperti ini. Oke? Nah, yes atau no save-nya itu seperti apa? Di sini kita tidak punya sebuah pilihan ya teman-teman ya. Di sini kita tidak bisa punya sebuah pilihan apakah pilihan tersebut nanti untuk ada tombolnya itu untuk yes atau no, oke atau cancel, itu tidak ada. Yang itu ada itu nanti hanya ada critical,
lalu ada warning, di mana semua kotak dialog itu hanya diperuntukkan untuk satu tombol. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tombolnya? Nanti ada tombol yes, no, atau mungkin ada tombolnya oke, cancel. Nah, maka dalam hal itu, disinilah kita perlu untuk menampilkan pesannya tadi. Nah, caranya tadi seperti apa? Tadi kan kita pilih if, lalu kita buka pada bagian invoke builder-nya. Di sini tadi kita ketikkan MSG box. Yang pertama prompt-nya itu tadi adalah apakah Anda yakin akan keluar. Lalu yang berikutnya buttons. Buttons itu adalah nilainya. Nah, nilainya teman-teman nanti boleh lihat ini di tampilan berikut ini untuk nilai-nilai dari jenis message box atau kotak pesan yang ingin Anda tampilkan, yang ingin teman-teman tampilkan. Jadi ketepatan karena kita mau menampilkan kotak dialog yang ada tombol yes dan tombol no-nya, itu kodenya adalah 4. Nilai buttonnya itu adalah 4. Nah, jadi kalau teman-teman mau oke cancel, ya teman-teman tinggal ganti apa kodenya, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya, titik koma, petik 2, title adalah judul atasnya. Kita buat di sini pesan keluar. Nah, tutup kurung. Apakah Anda yakin akan keluar? Nah, sekarang eksekusi dia mau keluar itu apa? Jika kita tekan tombol yes. Jadi kan di sini gini, teman-teman. Kita memilih sebuah kotak dialog pesan atau message box yang berkode button 4. Artinya berkode button 4 itu masih tombolnya adalah yes no ya. Nah, jika ditekan tombol ya, maka dia akan keluar. Nah, di sini kita buat sama dengan untuk perintah tombolnya itu apa. Nah, lagi-lagi teman-teman juga harus tahu ada nilai-nilai yang harus dikembalikan. Apa saja kode nilainya, itu teman-teman bisa lihat lagi daftar berikut. Jadi kalau oke itu apa, kalau cancel itu kodenya apa, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena kita mau jika ditekan tombol yes, kodenya adalah 6. Oke, nah ini langsung kita okekan. Ingat ya, 4 itu adalah kode buttonnya, di mana buttonnya nanti akan ada tombol yes or no. Nah, 6 ini maksudnya adalah yes, VB yes, artinya jika ditekan tombol ya. Oke kan? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ada di bagian expression ini. Ingat teman-teman ya, diaktifkan di bawah action ini, di dalam. Bukan di luar and if. Nah, di sini kita boleh pilih, kita cari close window. Nah, itu dia hasilnya. Jadi, jika ditekan tombol yes, maka eksekusinya adalah close windows, keluar dari Windows-nya, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga pada saat kita jalankan, kita klik, di sini akan muncul. Apakah Anda yakin akan keluar? Nah, karena kita pilih tadi angka 4, maka message box kita adalah yes no. Kalau tadi teman-teman pilih angka 1, berarti yang muncul adalah oke cancel. Oke. Nah, jika kita tekan no, apa yang terjadi? Tidak akan ada keluar apa-apa. Karena apa? Karena tadi dalam perintah if kita sudah jelaskan bahwa jika ditekan tombol yes, kita tadi sudah masukkan kode 6 di dalamnya. Nah, 6 itu maksudnya adalah yes. Jika ditekan tombol yes, berarti di sini dia yes. Maka perintahnya atau programnya akan keluar. Minta perintah simpan, oke. Keluar. Nah, seperti itulah teman-teman cara menggunakan sebuah kotak dialog message box yang kita rancang sendiri menggunakan perintah makro. Nah, semoga video pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.